Halo, perkenalkan kami mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2019 Universitas 11 Maret ingin memaparkan sebuah rancangan aplikasi yang sudah kami buat, yaitu Sistem Informasi Pasar Kerja atau aplikasi Lokerku. Hal ini dilakukan untuk pemenuhan tugas governance digital. Berikut anggota kelompok kami. Selamat menyaksikan. Saya akan sedikit memaparkan mengenai penjelasan singkat aplikasi Lokerku. Bagian A terdapat Problem Identification and Definition, yaitu deskripsi aplikasi Lokerku berbasis mobile yang digunakan masyarakat Kulon Progo mengakses informasi lowongan pekerjaan dan pelatihan. Kemudian metode identifikasi masalah mengenai Voice of Customer, sebuah masalah informasi data dari customer dan reactive method ketika informasi keluhan dari pelanggan menggunakan prosesnya. Bagian identifikasi masalah terdapat 6 poin, sehingga terakhir yaitu analisa kebutuhan pelanggan, yang dirancang untuk kebutuhan pelanggan apa saja dan dilakukan proses secara ulang. Bagian B terdapat Definition and Objective Government Processing Engineering. Ada 4H, yaitu visi membangun platform pasar tenaga kerja, 2. Tujuan memperbaiki sistem yang ada, dan fungsi menyediakan informasi mengenai pasar tenaga kerja secara update. Dan yang terakhir, solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Terdapat 5 hal, salah satunya memperbaiki sistem pada aplikasi Lokerku. C, yakni proses study and documentation. Di sini kami menggunakan studi literatur yang berkaitan dengan analisis dan pengembangan sistem informasi, sehingga kami mengembangkan sistem ini dengan mengenali terlebih dahulu kebutuhan para stakeholder. Kemudian akan dirancang solusi yang sejalan dengan kebutuhan para stakeholder. D. Proses analisis. Di sini ditemukan beberapa masalah, yakni masalah efisiensi waktu, belum tersedia data statistik, fitur yang belum lengkap, dan juga ditemukan 2 pemangku kepentingan, yakni 1 Disnaker dan yang kedua pengunjung atau citizen. Berikut merupakan flowchart before re-engineering, di mana flowchart membantu menggambarkan proses bisnis yang ada saat ini. Walaupun sistem informasi yang saat ini sudah mampu memberikan layanan pada citizen, namun masih dipandang membutuhkan pengembangan. Dilihat dari mekanisme penggunaan sebelum re-engineering, dari pihak Disnaker hanya mencari lowongan, memvalidasi kebenaran, dan menyebarkannya. Dari pihak citizen masih terdapat pengulangan, yakni setelah daftar akun masih harus kembali ke halaman login, baru setelahnya dapat mengakses halaman beranda dan fitur di dalamnya. Selanjutnya, pada tahap defining to be process dan re-engineering, kami melakukan perbaikan dan peningkatan pada aplikasi ini, baik dari segi penyedia layanan dan juga pengguna dengan melakukan sejumlah pembaharuan. Maka dari itu, kami melakukan analisis untuk mengetahui plus minus dari aplikasi ini yang kemudian menjadi dasar pengembangan yang kami lakukan. Pada akhirnya, dari serangkaian proses tersebut, muncullah penambahan 3 fitur baru seperti menu program magang dan bimbingan karir. Juga perubahan mekanisme pada penyedia layanan, dalam hal ini Disnaker Kulon Progo, yang kemudian digabungkan dengan fitur lama yang tidak perlu dilakukan perubahan. Selengkapnya dapat dilihat pada flowchart after engineering yang telah kami susun. Fitur-fitur setelah re-engineering yang dimaksud adalah seperti yang ada pada layar. Adapun mekanisme penggunaan setelah re-engineering seperti yang terpaparkan pada layar. Tahap yang terakhir yakni proses implementation or it enablement and validation. Pada tahap ini dilakukan perancangan aplikasi dari proses re-engineering yang telah dilakukan. Gambaran aplikasi akan dijelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa like dan komen.